Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat guru penggerak. Perkenalkan, saya Liza Mustikasari SPD dari SMP 14 Padang, CGP Angkatan 1 Kota Padang. Baiklah, saya akan memaparkan apa dampak yang saya rasakan sepanjang perjalanan PPGP. Yang pertama, untuk diri saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Saya bisa mengintrospeksi diri, kemudian saya bisa berkolaborasi dan berbagi. Kemudian yang ketiga, saya jadi bisa berkomunikasi secara asertif. Kemudian saya jadi penyabar dan pantang menyerah. Ini semua saya dapatkan selama saya mengikuti guru penggerak. Alhamdulillah, semua ini bisa saya lakukan dan saya rasakan sendiri apa ilmu yang saya dapatkan. Seperti di LMS, memulai sesuatu dari diri sendiri. Dan contohnya lagi, bahasa asertif itu saya dapatkan ketika pembelajaran coaching. Dampak yang saya rasakan sepanjang perjalanan PPGP ini terhadap murid saya, yang pertama, saya melihat murid saya sudah mulai aktif dalam pembelajaran. Kemudian, murid saya sudah mulai berkolaborasi. Kemudian, murid saya sudah bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan bakat dan minat mereka. Selanjutnya, dampak yang saya rasakan sepanjang perjalanan PPGP ini untuk sekolah saya. Dampak ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, untuk murid, dan sekarang pun untuk ekosistem sekolah. Dengan adanya aset yang ada di sekolah yang bisa saya kembangkan dan saya gali sehingga berdampak baik terhadap program sekolah dan kemajuan sekolah. Selanjutnya, rencana tindak lanjut pengembangan diri yang dilakukan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama saya lakukan adalah pemetaan gaya belajar. Setelah itu, saya lakukan kesepakatan kelas. Kemudian, saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, saya akan jelaskan bagaimana pemetaan itu, langkah-langkahnya. Yang pertama, saya membuat pemetaan gaya belajar murid berupa angket dengan menggunakan Google Form. Yang kedua, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk memberikan bantuan kepada saya dengan memberikan penekanan kepada wali kelas untuk menyebarkan angket ini kepada murid. Kemudian yang ketiga, wali kelas membagikan link angket dalam Google Form yang telah saya bagikan. Kemudian setelah itu, saya mengelompokkan murid sesuai dengan gaya belajarnya. Dan selanjutnya yang kelima, hasil dari gaya belajar yang telah saya petakan, kemudian saya bagikan kepada seluruh guru di grup WhatsApp sekolah. Selanjutnya saya akan bahas tentang kesepakatan kelas dari langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, kesepakatan kelas disusun bersama murid dan guru. Kemudian yang kedua, kesepakatan kelas disusun di awal semester sebelum pembelajaran dimulai. Ini bagus sekali kita lakukan di awal. Kemudian yang ketiga, murid berikan kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang keempat, tanya pendapat murid apa yang ingin mereka lakukan dan membuat mereka nyaman di kelas, serta kelas seperti apa yang mereka impikan. Kemudian yang kelima, kesepakatan kelas ini dilakukan secara individu dan kelompok. Kemudian yang keenam, tuliskanlah kesepakatan kelas ini bisa dalam bentuk yang ditulis
ditulis dalam bentuk karton, kemudian dalam bentuk poster, dan lainnya. Kemudian tanda tanganilah secara bersama. Kemudian kesepakatan kelas ini merupakan budaya positif dalam sebuah sekolah. Selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi. Ini langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, mensosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi ini kepada teman sejawat di sekolah dan komunitas OMGMP Kota Padang. Nah, ini komunitas di sini maksudnya OMGMP TIK Kota Padang. Yang kedua, membantu guru merancang RPP berdiferensiasi. Ketiga, mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian yang keempat, merekam pembelajaran berdiferensiasi dan mengupload di YouTube dan membagikannya kepada orang lain. Yang kelima, mengevaluasi secara kontinu. Nah, inilah bentuk-bentuk hasil atau produk yang dibuat oleh siswa, bisa berupa video, audio, dengan menggunakan infografis, Canva, dan lain-lainnya. Ini bentuk hasil belajar siswa. Lanjut pengembangan sekolah yang dilakukan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya di sini menggunakan literasi digital. Nah, pada literasi digital ini merupakan program sekolah yang saya buat untuk murid. Literasi ini memakai Google Sheet, kemudian murid membuat literasi berdasarkan konten yang diberikan oleh guru penggerak yang mengolah literasi ini, yang kebetulan saya sendiri. Kemudian yang keempat, murid membuat resensi dari konten yang telah kita berikan. Kemudian yang kelima, guru penggerak merangkul guru bahasa Indonesia sebagai juri literasi digitalnya. Kemudian di akhir semester lomba literasi digital ini kita umumkan dan kita berikan penghargaan kepada murid kita dalam bentuk piagam dan demikianlah hasil paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.